teman-teman semua, selamat datang di podcast pertama kami. Kami dari mahasiswa komputerisasi akuntansi Universitas Catur Insan Cendekia. Kami sekarang berada di tempat Plakat Center Cirebon yang ada di Jalan Sunyaragi, tepat berada di samping Goa Sunyaragi ya Pak. Iya betul. Terima kasih kepada Bapak Dian Mulyadi karena telah sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami. Hari ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kami terlebih dahulu. Nama saya Adila Sukma dan rekan saya Muhammad Abbas. Ya, kami dari Kamus Universitas Catur Insan Cendekia. Kami berkesempatan untuk mewawancarai UMKM kreatif Bapak dan kami tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis kerajinan plakat Bapak dari kisah Bapak atau bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua untuk memulai bisnis baru. Bapak bisa menceritakan sedikit tentang diri Bapak atau bagaimana memulai usaha dalam bidang kerajinan plakat ini? Ya, kebetulan saya sendiri tinggal di Sunyaragi, terus warga Sunyaragi. Jadi dulu itu banyaknya pengunjung yang ke objek wisata Gua Sunyaragi. Mereka tuh kalau pulang itu sedikit membawa cindramata. Nah di situ muncul ide-ide kreatif bagaimana caranya memunculkan sebuah ide kira-kira wisatawan yang ada di objek wisata Gua Sunyaragi ini pulang membawa oleh-oleh gitu atau cindramata khas Cirebon. Nah di situ muncul akhirnya kita bikin gitu ya dengan beberapa teman-teman anak-anak Sunyaragi, pemuda-pemuda Sunyaragi, kita bikin kerajinan. Nah dari situ muncul beberapa ide-ide usaha. Kenapa jangan kerajinan aja, kita bikin cindramata ini. Akhirnya kita bikin ini sampai merambah ke baju dan kostum-kostum tari seperti itu. Sampai akhirnya kita juga merambah ke sanggar tarinya seperti itu. Berarti ada sanggar tari juga ya Pak? Ada sanggar tari juga di sini. Terus ada nggak sih Pak yang menginspirasi Bapak buat memulai usaha ini? Jadi kalau menginspirasi itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya orang tua, juga kakek, karena kakek saya sendiri itu kakek bapak ini adalah dulunya pengrajin batik. Nah dari situ turun ke orang tua gitu. Orang tua juga nekunin di bidang kerajinan. Akhirnya udah deh, daripada susah-susah cari kerja atau zaman sekarang lowongan pekerjaan susah. Iya. Dulu gitu ya udah susah gitu ya. Jadi akhirnya udahlah bikin kerajinan aja gitu. Nah, akhirnya ditekuni sampai hari ini. Dan alhamdulillah sekarang punya ada 5 karyawan. Kira-kira di bidang usaha ini Bapak udah berapa lama sih Pak? Kalau mengawali dulu sih ya, coba-coba usaha itu dari tahun 97. Nah itu tahun 97 itu dimana gejolak ekonomi, kalau ini reformasi itu memang lagi panas-panasnya, terus berlanjut bertahan dari awal coba-coba itu, akhirnya menekuni dari tahun 2004. Oke deh, saya mengikrarkan diri kalau itu ya, oke deh saya udah fokus deh ke usaha ini gitu, kerajinan. Nah dari 2004 ya sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. Kalau di SK Dinas Pariwisata itu berdirinya usaha kerajinan ini Cindramata Cirebon itu kurang lebih tahun 2002 itu SK-nya, surat keterangan sanggarnya ya, atau surat keterangan usaha bergerak di bidang industri kerajinan itu tahun 2002. Tapi hati meyakinkan diri, istilahnya kalau ini nawaitunya atau niatnya usaha ini itu dari tahun 2004 oke gitu terjunnya. Terus kira-kira di sini ada berapa macam kerajinan sih Pak? Di sini tuh pernak-pernik ya, dari mulai plakat gitu ya. Plakatnya itu dari mulai plakat topeng, dari mulai plakat dari kaca, kayu, dan bahkan akrilik. Kalau akrilik ini yang modern nih, yang modernnya. Terus ada juga plakat resin, kita bikin cindramata. Selain itu juga kita bikin hiasan dinding dari topeng. Pernak-perniknya gantungan kunci, pin, nama dada, medali semua ada deh. Di sini berarti ada semua. Ada kita bikin lah gitu. Kira-kira Bapak tuh bikin kayak plakat kayak gitu, menentukan desainnya gimana itu?
Jadi gini, kalau desain sih kita ngikutin yang ada aja kadang gitu ya. Misalnya kita udah punya 20 desain ya kita bikin. Itu yang ready ya. Maksudnya yang ready nih yang udah siap jual gitu. Jadi setiap hari kita memproduksi yang memang plakat yang ready aja gitu, yang 20 model ini gitu. Dari mulai yang ada topengnya, yang aneh-aneh gitu ya. Cuma yang dari kaca, dari kayu. Cuma tidak menutup kemungkinan ada juga konsumen yang memang pesen ke kita dengan bentuk yang seperti ini, bisa nggak gitu? Request gitu ya, Pak? Request atau dia custom, kalau zaman sekarang ini mah custom model. Iya. Jadi bisa nggak nih model seperti ini? Nah, kita bikin gitu. Berarti bisa kalau Jadi mau kalau custom yang gitu. siap jual ada, yang ready ada, yang custom pun kita bisa gitu bikin. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan proses pembuatan plakatnya kayak gimana? Ya kalau kita mulai dari bahan-bahan limbah ya. Hmm. Jadi kok kenapa sih plakat di Plakat Center atau di Distro Topeng ini kok lebih murah gitu? Karena nomor satu yang kita gunakan itu bahan recycle atau bahan daur ulang dari bahan limbah. Yang pertama itu limbah dari kaca. Kaca. Nah, kaca itu banyak limbahnya. Kok dari mana itu? Pertama dari toko-toko kaca. Toko-toko kaca itu pada saat dia sesuai kebutuhan, misalnya dia butuhnya yang besar. Nah, sisa-sisa yang kecil-kecil ini itu dibuang atau dibuang gitu, dipecahkan di bawah. Kalau suka jalan-jalan ke toko kaca, beli kaca terus sisanya dibuang di bawah, pecah-pecah gitu, Iya, dipecahkan. Nah, dan limbah yang seperti ini kalau didaur ulang itu pasti ke pabrik kaca lagi gitu ya, dilebur. Tapi akan lama. Nah, untuk mempersingkat waktu, dari limbah ini kita bawa ke sini. Nah, dari sini itu kita daur ulang menjadi plakat kaca. Dibikin sesuai bentuk pesanan. Dari situ dipotong-potong sesuai bentuk, sesuai pola. Nah, dari yang tadinya kecil sampai yang tidak terpakai. Nah, yang tidak terpakai ini baru kita daur ulang ke pabrik kaca. Gitu. Jadi sebelum dibuang ke pabrik kaca, kita manfaatkan dulu baru. Nah, terus yang kedua itu bahan baku yang dari kayu. Nah, di Cirebon juga selain banyaknya toko-toko kaca, banyak gitu dari toko etalase dan yang lainnya, itu ada beberapa pabrik-pabrik mebel yang tidak terpakai. Maksudnya bahan-bahan baku yang sudah terbuang atau yang tidak terpakai. Nah, limbah ini pun kita manfaatkan menjadi plakat dasar dari pembuatan plakat atau cenderamata kayu. Nah, itu kebanyakan pabrik-pabrik itu ada di daerah Megu. Oh iya. Daerah Megu itu Pleret ke sana. Nah, ada juga yang di daerah Rotan itu Jatiwangi. Nah, di situ itu banyak limbah-limbah kayu rotan, kayu-kayu mebel kayu. Itu bahan bakunya bagus. Jadi kita bisa manfaatkan dari itu, kita recycle lagi, kita bikin berbagai macam produk. Kira-kira kalau misalkan menyelesaikan pembuatan satu plakat itu kira-kira berapa, Pak? Jangan satu. Kalau untuk plakat itu per hari itu bisa minimal ya itu 20 unit. Itu yang dikerjakan untuk satu orang pegawai. Kalau di sini ada 5 orang pegawai, kurang lebih berarti sehari itu bisa memproduksi kurang lebih 100 plakat per hari. Satu orang. Dari satu hari. Iya, untuk satu hari. Ini kalau per orang itu antara 15 sampai 20 unit. Banyak itu. juga ya, Pak. Ya lumayan, tapi kan per hari juga kita pemasarannya juga lumayan banyak gitu. Kira-kira Bapak menggunakan teknologi dalam produksi plakat itu bisa nggak? Kita menggunakan teknologi tepat guna ya. Jadi ibaratnya teknologi tepat guna itu beda dengan teknologi yang pada umumnya. Jadi apa yang kita gunakan ini adalah yang memang tepat untuk pengerjaan usaha kita. Jadi tidak ada di pabrik atau tidak ada di toko-toko lain. Jadi memang teknologi ini seperti pemotongan kaca, alat ukurnya dan yang lainnya, alat pemotongan kayu, itu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan. Jadi tidak ada di toko intinya. Berarti itu buat sendiri? Ya, kita bikin sendiri teknologi itu. Jadi polanya, alat potongnya, untuk desainnya semua kita bikin sendiri alat-alatnya. Bagaimana Bapak memastikan kualitas produk plakat yang dihasilkan? Kalau untuk ini namanya lisensinya ya, jadi kita selalu ya tetap bagaimanapun juga yang namanya handmade atau kerajinan tangan, kita kan bergeraknya di bidang kerajinan, itu biasanya tidak pernah sama antara tangan A dengan tangan B atau anak A dengan anak B, ini tidak akan pernah sama pembuatannya. Makanya kita bikin namanya pembagian-pembagian ya. Jadi
Kalau yang A ini memang spesialisnya bikin yang kotak misalnya gitu ya. Yang B ini spesialis bikin box kayak Pak Dadang ini bikin box gitu. Jadi dia nggak bisa yang bikin box ini untuk bikin plakat kaca. Jadi memang kita dikhususkan bikin gitu. karyawan itu memang dikhususkan, jadi dibentuk gitu. Jadi memang yang ini khusus bikin ini, yang ini bikin ini gitu. Jadi tidak dicampur adukan. Nah itu yang bikin kualitas tetap terjaga. Nah di sisi lain itu ada quality control. Jadi setelah produk ini jadi itu semua itu diseleksi. Oh ini bagus apa enggak, layak jual apa enggak. Kalau misalnya Dicek lagi ini berarti. ini enggak bagus nih, ini masih ada yang kurang bagus, masih tajam kacanya, itu dibalikin lagi, kerjakan lagi, dihaluskan atau dirapikan seperti itu. Kira-kira ada kesulitan proses pembuatannya nggak Pak? Kalau kesulitan itu nggak ada, malah kita itu mengerjakan itu enjoy happy ya, jadi seneng aja gitu ya. Kesulitan nggak ada. Mungkin kalau untuk menambah karyawan atau menambah orang, SDM-nya yang agak sulit gitu, sumber daya manusianya. Makanya kebanyakan karyawan di sini ini udah seangkatan sama Bapak, jadi udah di atas umur 40, makanya ada yang 35, yang paling muda itu 35 tahun. Jadi yang anak-anak zaman sekarang Gen Z atau apalah ya gitu ya, itu agak susah untuk mempelajari kerajinan gitu, agak susah. Kira-kira Bapak mempunyai target pasar utama untuk produk penjualannya? Kalau target pasar kita marketingnya itu sudah jauh ya. Jadi sudah ada dari mulai marketplace, penjualan online melalui pihak ketiga seperti toko-toko toko online ya. Iya, Itu toko sudah ada. Kita juga sendiri sudah punya toko online-nya sendiri di Google. Terus juga layanan kita itu 1x24 jam pelayanan. Bahkan di situ saya bikin tema itu Lebaran tetap buka kan edan kan gitu ya. Jadi kita nggak ada nonstopnya tuh 356 hari nggak ada liburnya gitu ya. Jadi itu pelayanan kita untuk kawan-kawan, karena gimana pun juga yang namanya produk kerajinan di kala hari libur itulah yang rame gitu. Jadi bukan hari-hari biasa aja, jadi di kala hari libur. Terus juga pemesanan itu kita online, jadi hari ini pesan ya besok jadi atau bisa ditunggu. Makanya itulah pelayanan yang sangat kita bikin sampai hari ini gitu ya. Apakah ada strategi yang Bapak gunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan? Kalau strategi yang dipertahankan, pertama memang kualitas ya. Iya. Kita jaga kualitas, terus kejujuran itu nomor 2, itu memang sudah kualitasnya bagus, kejujuran. Terus yang ketiga itu memang menanamkan kepercayaan. Jadi kita nggak hanya menjual produk, tapi memang harus menjaga silaturahmi. Jangan sampai kalau misalnya ada komplain atau apapun juga kita terima komplain gitu. Jadi itu menjaga ini. Bahkan kalau misalnya tidak sesuai dengan pesanan di sini bisa diganti yang baru. Gitu. Ganti yang baru kalau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, yang 2 tahun ini kita jaga itu adalah pelayanan free ongkir untuk wilayah Kota Cirebon. Jadi itu untuk menjaga pelanggan itu, jadi dia udah nggak susah payah pesannya pakai GoSend aja atau Grab, nggak gitu ya. Jadi kita udah oke deh, untuk wilayah kota kemana nih, ke sini, oke kita kirim gitu, serok aja gitu ya, saya sendiri gitu. Jadi memang karyawan sih tetap bekerja, saya sambil jalan-jalan gitu, menikmati suasana kota, panas-panasan kita kirim gitu, seperti itu. Kira-kira biasanya dalam pembelian plakat apakah harus pesan terlebih dahulu atau bagaimana? Ya kita pesennya gini, sekarang sih dibikin praktis aja ya, bisa lewat nomor WA resmi Plakat Center, itu ada nomor hotline-nya gitu ya, itu WA-nya 24 jam kita on. Nah itu bisa pesan melalui WA, jadi tinggal pilih aja, di situ udah ada katalog produknya, di online juga udah ada katalog, tinggal klik aja pesan plakat ini, mau pakai box atau enggak, pakai box tinggal pesan aja, klik gitu. Udah begitu tinggal ketik konsepnya lewat WA, kirim logonya, sudah dibantu desain. Jadi desainnya itu udah gratis, jadi orang nggak usah aduh bingung nanti kita bikin desainnya gimana ya kalau pesen ini, udah kita bantu, desainnya gratis. Dan memang di sini itu kelebihan kita, jadi desain itu sebelum kita cetak atau kita proses pasti dikembalikan lagi ke konsumen, gimana nih, cocok nggak warnanya, cocok nggak bentuknya, udah oke, baru kita proses gitu. Jadi prosesnya lama, nggak bisa ditunggu gitu ya. Nah, ini gitu, jadi kita butuh kecepatannya di situ. Kira-kira kalau misalnya proses pembayarannya online atau bisa langsung cash? Bisa cash di sini, misalnya datangnya ke sini bisa langsung cash. Misalnya plakat sudah diterima bisa bayar online. Jadi
pembayaran kan sekarang ada aplikasi Dana ya, Iya. nggak harus apa ke rekening Iya, ke BCA rekening atau dulu. BRI. Nomor WA ini, nomor plakat center, hotline plakat center ini memang udah ada aplikasi Dananya, QRIS-nya sudah ada, jadi udah pokoknya semua selesai, Serba online. foto sudah jadi, kirim nyampe, siapapun yang diterima online gitu, semuanya praktis deh. Terus kira-kira Bapak pernah mengikuti program pameran atau acara promosi gitu nggak? Nah, kalau promosi mungkin untuk produk kerajinan yang khas Cirebonnya itu promosi pameran. Nah, itu terakhir itu bulan Desember kemarin atau ya itu ke Inacraft. Inacraft Jakarta, International Craft Jakarta. Kira-kira ada pengaruhnya nggak Pak di acara pameran gitu? Kalau untuk acara pameran sih sepertinya namanya acara promosi ya, itu sebenarnya tidak berpengaruh pada saat hari H. Jadi kita benar-benar kalau yang namanya Inacraft itu atau produk-produk kita itu untuk ekspor atau apa, itu ya kita memang mempromosikan secara langsung. Jadi buyer itu banyak. Jadi kita bagikan saja kartu nama produk-produk kita share gitu ya. Jadi dari situlah momen-momen ini. Nah, bahkan terakhir ke Bali. Nah, nanti besok juga Bapak berangkat ke Jogja itu untuk membuka beberapa rekanan bisnis di Jogja. Terus nanti saya juga ke Bali untuk membuka beberapa rekanan bisnis kerajinan di sana. Jadi memang tujuannya seperti itu, membuka banyak lahan lah kalau ini, menanam benih-benih baru. Seperti itu. Terus kira-kira usaha Bapak ini yang dijalankan membutuhkan kira-kira modal berapa? Gini, kalau modal itu relatif sangat banyak ya. Cuma sampai hari ini Bapak pribadi itu nggak pernah meminjamkan modal itu ke pihak perbankan atau apa ya. Jadi memang pure 100% memang dari modal usaha pribadi sendiri. Jadi sistemnya itu pakai uang pribadi. Nah, uang pribadi dari mana sih? Ya memang karena ada keuntungannya gitu. Jadi dari penjualan hari ini, misalnya omset hari ini 2 juta gitu ya. Nah, yang 1 juta itu kita pakai buat modal, yang 1 juta ini keuntungan seperti itu. Jadi ya namanya usaha sudah lebih dari 20 tahun itu, otomatis kita punya beberapa aset, terus juga beberapa tabungan, dan memang ini karena ya luar biasa gitu seperti itu. Kira-kira 1 bulan ini Bapak bisa mendapatkan omset berapa kira-kira? Kalau dilihat omset berbidang kerajinan ini kita bikin rata-rata ya, karena Bapak kan tokonya nggak hanya di sini, ada 3 di Cirebon itu. Nah jadi dari 3 toko ini per hari itu minimal itu 2 juta. 2 juta. Minimal itu omset secara kotor. Kotor 2 juta sampai 3 juta per hari. Nah, itu per hari doang? Per hari, tinggal dikalikan saja. Dulu Bulan. pernah ada mahasiswa IAIN yang memang mendatabase, karena Bapak gini, sistemnya online aja untuk hari ini, dari kemarin dan hari ini, itu sudah masuk di sistem online itu kurang lebih sekitar 2.300.000 pembayaran online ya. Jadi kirim online, pesan online gitu ya. Itu dicek itu kurang lebih per hari dari kemarin sampai hari ini pagi ini itu kurang lebih 2.300.000. Belum nanti siang kan ini. Nah, itu pesanan online. Kira-kira toko ini milik Bapak sendiri atau nyewa tempatnya? Kalau tanah, ibaratnya tanah ini kita bekerja sama-sama Dinas Pariwisata, karena kita di bidang kerajinan, craft gitu. Jadi ada beberapa namanya juga dulu ini kios pasar seni objek wisata Gua Sunyaragi. Cuman karena beberapa kawan-kawan ada yang jualan lukisan, jualan apa kurang laku, akhirnya tutup. Karena kita jualnya kerajinan tetap bertahan. Jadi ini tanah pariwisata, tapi kalau bangunan milik pribadi. Apakah ada beban biaya yang ditanggung, contohnya kayak seperti biaya listrik atau biaya operasional? Ada, pasti. Kalau untuk ini seperti per hari itu jelas ada biaya listrik. Itu apalagi kalau industrinya kita lagi mengerjakan produksi craft kayu gitu ya, ada orderan atau pesanan, itu kita butuh banyak biaya seperti listrik itu maksimal karena menggunakan mesin-mesin berat. Terus transportasi juga itu dibutuhkan, karena untuk free ongkir untuk wilayah kota selama 2 tahun ini itu pasti ada beban biayanya, itu free ongkir. Terus juga yang ketiga itu ada beberapa beban biaya perawatan. Jadi biaya perawatan tuh ya seperti perawatan mesin, perawatan kendaraan, terus sampai kesehatan juga harus dijaga. Ya ibaratnya
kayak karyawan itu memang harus ada tunjangan kesehatan dan yang lainnya seperti itu ada. Kira-kira berapa Pak? Ya, Bisa disebutin nggak? Ya lumayan Boleh lah kalau misalnya per hari itu dibikin 200 sampai 300 ribu lah. Iya. Oke. Bapak pernah nggak sih memberikan diskon kepada pelanggan setia atau kalau gitu? Kayaknya saya tuh kata anak saya gitu, Papa tuh pebisnis kejam katanya gitu. Berarti nggak ada diskon ya Pak? Jadi diskon ada, tapi di hari-hari tertentu aja. Jadi contoh diskon kemerdekaan. Jadi pada saat teman-teman ini mau beli cindera mata untuk souvenir, kalau plakat ini trofi atau piala-piala untuk acara kemerdekaan RI, Iya. itu pasti saya kasih diskon gitu ya. Jadi nanti nih bulan depan nih, ini Juli Agustus itu banyak Iya. beberapa mau bikin acara lomba balap kerupuk atau apa gitu ya. Akhirnya itu ada diskon-diskon tertentu. Jadi terus yang kedua, karena ini bentuknya kerajinan seni tradisi, ada topeng, ada cindera mata ini, itu biasanya menjelang ujian tari kayak tanggal 30 Juni kemarin itu ada Sanggar Sekar Pandan, itu ada ujian tari. Terus Sanggar Panji Budaya nanti minggu depan juga ada ujian tari, dan Sanggar kemarin tanggal 30 juga Sanggar Griya Budaya juga itu ada ujian tari. Itu juga kita kasih beberapa diskon untuk beberapa murid-murid tarinya. Karena itu juga pelanggan-pelanggan lama, karena bagaimanapun juga itu pemilik-pemilik sanggar itu adalah kawan saya. Jadi itu terus diskon-diskon tertentu seperti adanya acara event-event kayak kalau teater itu rumput gitu ya UMC itu, terus itu suka ada event. Nah itu juga kita kasih diskon khusus untuk pialanya atau apanya gitu. Nah seperti itu. Kira-kira harga jual satu produk itu berapa Pak? Kalau untuk satu produk plakat yang paling murah itu 75.000. Saya kejam. Jadi 75.000. Sedangkan bahan baku itu hanya kurang lebih biaya tenaga kerja dengan bahan baku itu tidak lebih dari 15.000. Jadi keuntungannya tuh hampir 60.000, itu keuntungan bersih itu makanya. Kira-kira Bapak pernah nggak sih melakukan penarikan modal untuk keperluan pribadi sendiri? Kalau keperluan pribadi saya tuh jarang ya. Keperluan pribadi bahkan saya lebih penampilan itu apa adanya lah, biar nggak ada jenjang sosial terhadap saya dengan karyawan gitu ya. Jadi saya penampilan kayak gini, pakai uplo, pakai ini. Jadi sesederhana mungkin ya, itulah tampilan saya. Jadi nggak pernah, kecuali saya hanya bisa mengambil dana pribadi itu hanya ada 5. Pertama buat pendidikan anak, itu nomor 1. Yang kedua buat biaya, jadi gini, buat orang tua. Jadi apapun juga kalau orang tua membutuhkan biaya, otomatis saya harus mengeluarkan dana pribadi. Jadi yang pertama buat anak, pendidikan. Jadi kalau neng sekolah atau apa, saya pendidikan anak itu pasti nomor 1. Yang kedua orang tua. Bagaimanapun juga adanya kita, suksesnya kita adalah berkat doanya orang tua. Yang ketiga untuk kesehatan. Jadi jangan pernah dinanti-nanti kalau udah sakit, aduh nanti deh periksanya nanti, itu jangan. Nah, yang keempat buat sedekah, itu juga jangan ditunda-tunda kalau sedekah. Betul. Gitu. Dan yang kelima buat makanan yang enak. Jadi jangan pernah ada makanan yang pelit gitu, jangan. Habiskan gitu ya. Oke. Kira-kira Bapak pernah memiliki pendapatan di luar dari kegiatan operasional nggak? Kalau itu jelas. Jadi Bapak kan nggak menutup di usaha ini aja. Jadi kadang ada beberapa properti seperti jual beli rumah dan yang lainnya Bapak suka terlibat. Jadi kalau ada kawan, nih bisa nggak jualin ini, bisa nggak jualin ini ya, itu namanya rezeki nemu gitu ya. Jual sih apa salahnya, karena kita di bidang bisnis ya sudah jual saja gitu. Kira-kira pernah nggak sih Pak konsumen yang sudah pesan plakat kayak gitu mengembalikan barang yang diterima gitu? Ya tadi yang tidak sesuai kita terima komplain. Jadi begitu nggak sesuai ya kita ganti yang baru gitu. Oke, sampai sesuai deh. Ada kemarin 2 bulan yang lalu juga dia tidak sesuai, sudah malah ini sudah jadi, terus sudah dibikin 8 unit, ternyata sebulan kemudian dia komplain, Mas ini nggak cocok deh gini. Oke, saya ganti yang baru gitu. Jadi saya bikin yang baru gitu. Sebelumnya Bapak mengetahui nggak sih terkait penyusunan laporan keuangan kayak gitu? Kalau saya sejujurnya nggak pernah punya pembukuan yang yang istimewa ya, seperti laporan keuangan, laporan neraca saldo dan bagaimana. Laba rugi, saya laba rugi nggak pernah. Saya bahagia aja karena gini,
beda loh yang namanya orang usaha dengan apa apa ya, kalau ini usaha yang terpaksa dengan yang hobi gitu. Anggap aja kalau ini usaha ini saya hobi gitu ya, karena memang kerajinan bidang usahanya asik gitu, jadi udah aja ini sih usaha hobi. Jadi namanya hobi, rugi sekalipun tetap happy gitu ya. Ya nggak Nah, apa-apa gitu. gitu Ya ya, contoh Pak. lah, contoh hobi nih ya, kita suka burung gitu ya, burungnya beli mahal terus besok mati, tetap aja happy gitu ya. Nah, itu hobi namanya. Jadi sampai hari ini belum ada sih yang bikin kesel atau kecewa terhadap usaha, tapi kita bikin happy aja. Untuk karyawan yang bekerja di Plaka Center ini menggunakan sistem penggajian seperti apa, Pak? Per hari atau borongan atau Kita per hari, Oh, per hari. per hari itu karyawan Bapak tuh minimal 70.000. Tapi itu siang dapat uang makan. Sorenya kalau kita tadi ya, kalau misalnya ada traveling, jalan-jalan atau ngirim barang apa-apa, itu dapat uang bensin juga. Gitu. Jadi per hari 70.000, kalau dikali 30 hari berarti 2.100.000 ya. Ya kurang lebih sedikit beda-beda UMR lah gitu. Ya. Kira-kira ada berapa, Pak? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Oh, 5 orang. Nah, itu tinggal 70 kali 5 per Iya. hari sekian gitu ya. Ini jadi ya luar biasa deh pokoknya gitu. Apakah dalam pemesanan bahan baku plakat itu beli saat ada pesanan saja atau menyimpan stok bahan bakunya? Kita nyetok bahan baku. Oh, nyetok bahan baku. Nyetok bahan baku banyak. Jadi nggak menutup kemungkinan ya stoknya banyak, terus kita juga produksinya sekaligus banyak, jadi nggak akan takut kekurangan. Apakah usaha Bapak menghitung harga pokok penjualan dari barang yang dijual? Enggak sih, kayak tadi paling biaya produksi, Biaya produksi. per hari per hari biaya produksi per hari sekian, ini sekian, jadi udah dihitung secara global aja sih, hasil sekian sudah ada gitu. Baik. Apa ada tantangan terbesar yang pernah Bapak alami terhadap usaha di bidang kerajinan plakat? Tantangannya ya, itu suka banyak netizen atau permintaan ini ya, pembeli itu dadakan, kadang doh. Ya itu makanya, padahal di sini udah punya moto, Iya. pesan sekarang besok jadi, gitu ya, motonya seperti itu. Tapi ada juga yang bilang, oke deh, pesan sekarang bisa nggak ditunggu sekarang ya? Nah sekarang. itu seperti itu tantangan gitu. Iya. Kalau 1-2 sih kita ready gitu ya. Oke deh, saya ini kadang bikin 20, bisa nggak ditunggu gitu. Ya sudah, ngopi aja dulu saya bilang gitu, tunggu, atau mau jalan-jalan nonton nanti saya kirim gitu. Kira-kira bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Ya tadi, tantangan adalah peluang gitu ya. Jadi pada saat ditantang seperti itu, kalau ngelihat judulnya, wah ini sih ada duitnya nih, oke lanjutkan gitu. Kadang saya pernah dapat pesanan medali ya, besoknya lebaran, terus malam ini itu besok harus jadi medalinya, karena dipakai untuk acara 2 hari setelah lebaran, reuni ya kalau ini ya. 2 hari setelah lebaran mau ada acara reuni, terus mau bentuk ini plakatnya harus ada katanya begini, bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Jadi kebetulan karyawan-karyawan saya kan orangnya asik gitu ya, orang Cirebon semua, jadi nggak ada yang mudik. Termasuk Bapak juga menunda mudik gitu ya, udah deh nggak usah mudik lagi lah, kita kerjakan aja gitu. Ya tetap itu namanya komitmen. Jadi kalau seorang pengusaha atau bidang usaha kita sudah dipercaya, jangan pernah berharap libur deh. Betul. Jadi kalau libur itu bahasanya rugi. Rugi apa? Pertama akan kehilangan uang, gitu ya. Yang kedua akan kehilangan pelanggan. Nah, untuk bisnis yang paling berat itu kehilangan pelanggan, karena mencari pelanggan itu susah. Tuh, makanya harus itu tadi, tantangan harus jadi peluang gitu. Dan harus jadi uang ya. Iya. Baik. Lalu apakah Bapak memiliki rencana untuk memperkenalkan produk baru atau memperluas jangkauan produknya? Nah, ini kalau untuk memperkenalkan produk baru, jelas kita selalu tampil dengan tiap bulan itu ada inovasi-inovasi baru ya. Jadi gini, kadang ada netizen atau pemesanan secara custom, dan custom ini ternyata bagus buat Bapak gitu ya. Oh ini bagus nih, dia ngirim desain seperti ini bagus, kayaknya kalau diproduksi di kita ini bakalan laku nih. Nah itu akan kita produksi massal. Dan yang kedua, kita membuka tadi cabang. Nanti perjalanan Bapak ketemu kawan-kawan di luar kota itu memang salah satunya
berbisnis dan membuka cabang dan menanam bibit-bibit baru, dan itu tidak menutup kemungkinan membuka lahan-lahan baru dan membuka cabang yang tadi seperti itu. Berarti cabang dari plakat center apa Plakat gitu? center, tapi kalau saya gini, Neng, kalau plakat center tetap satu aja plakat center gitu ya. Tapi produk plakat center ini dijual di tempat lain nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ini yang lain itu menjadi reseller aja deh gitu. Reseller hanya menjualkan gitu. Iya. Jangan pakai brand plakat center lagi, kasihan. Jadi oke deh, dari plakat center berapa misalnya? Kalau saya jual 75.000. Jadi kalau Mbak mau jual berapa banyak? Oh saya butuh 100 ini, oke saya kasih harga 50.000 gitu. Jadi tapi dia tetap harganya sama, nanti ketemunya di harga 75.000 seperti itu. Bagaimana Bapak tetap aktif dan terus berinovasi dalam usaha ini? Nah kita jadi gini ya, kalau inovasi itu selalu ada ya. Makanya dengan adanya perjalanan bisnis atau perjalanan usaha itu, kita itu ibarat kalau orang jalan-jalan nih, sekolah itu, anak sekolah itu studi banding. Kalau anak sekolah kan jalan-jalan ya jalan-jalan aja piknik. Kalau Bapak enggak. Jadi misalnya kita jalan-jalan ke Jogja, apa sih yang ada di Jogja nih? Kerajinan apa sih yang aneh ada di Jogja? Nah, banyak beberapa kawan-kawan mahasiswa itu yang mempertanyakan, gimana sih Mas, ini ada nggak ini nih plakat dari marmer gitu ya. Banyak ini pertanyaan plakat dari marmer, sedangkan yang di Cirebon sendiri yang Bapak produksi itu adalah plakat kaca dan plakat kayu, yang identiknya plakat akrilik gitu yang sekarang. Plakat marmer itu adanya di Tulungagung di sana Yogyakarta, makanya Bapak mau buka ke sana. Nah selain begitu kadang barter nih, makanya ada beberapa kawan di sana namanya Pak Hasan, dia punya usaha marmer di sana. Kita coba mau pendekatan dengan dia, bagaimana kira-kira produk marmer ini dibikin plakat datang ke Cirebon, dan produk kita yang ada di Cirebon plakat kayunya nyampe ke Yogyakarta seperti itu. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan ada juga yang unik, itu dari Bali. Bali itu ternyata di sana ada plakat yang memang terbuat dari kayu, bukan jati tapi kayu kelapa. Oh, kayak kelapa. Berarti bisa juga Di berarti. sana ada gitu. Nah, di sini memang belum ada pertanyaannya. Bikin plakat dari kayu kelapa bagaimana? Di sini nggak ada, karena komoditi ekspornya di Cirebon itu bukan kayu kelapa, tapi di daerah sana itu ada kayu kelapa komoditi ekspornya. Akhirnya, oke deh kita ke sana. Nanti bagaimana kira-kira plakat yang dari kayu kelapa ini ada di Cirebon, dan plakat yang kaca yang ada di Cirebon ini bisa ada di Bali seperti itu. Nah, ini yang namanya tadi membuka peluang-peluang baru seperti itu. Bagaimana dampak usaha Bapak terhadap masyarakat sekitar, komunikasi lokal? Nah, kalau komunikasi lokal jelas ya, beberapa kawan-kawan yang bekerja di sini ini kan orang-orang Cirebon nih, orang-orang lokal gitu, yang belum ada orang Eropa atau Timur Tengah, Iya. belum ada nih. Gitu. Jadi masih teman-teman sendiri dan memang orang-orang lokal sendiri di sini gitu. Jadi masih bertahan ya sampai hari ini gitu. Apakah Bapak melanjutkan praktisi bisnis yang berjualan, jika yang bagaimana caranya? Maksudnya apakah Bapak menjalankan praktis bisnis yang berkelanjutan? Kayaknya enggak deh kalau praktis bisnis. Jadi kalau sudah bisnis terus sudah meninggalkan pelanggan gitu, beli sekali apa namanya, kalau sekarang nih putus apa ya, putus nyambung atau apa ya, jadi udah putus sudah selesai gitu ya, enggak kayaknya. Udah gitu aja. Enggak, jangan, karena bisnis kita ini kira-kira turun ke anak cucu gitu ya, jadi Melestarikan gitu, Pak. melestarikan gitu, jadi nggak harus selesai bisnis ini terus pembeli sudah selesai, enggak gitu ya. Jadi tetap harus menjaga silaturahmi antara konsumen dengan Dan produsennya, pelanggan. Apa harapan dan rencana ke depannya untuk usaha Bapak? Ya untuk sementara ini kita nggak usah muluk-muluk ya usaha ini, untuk pendekatan atau rencana ke depannya yang penting tetap berjalan dengan omset yang memang sudah berjalan, karena ini kan usaha ini kan sudah ditanam lama ya, ibaratnya pohon, kita nih sekarang tinggal memetik hasilnya saja, yang kita jaga tinggal kita rawat, kita jaga, jadi tidak ada hal-hal lebih, udah cukup seperti ini saja lah gitu. Yang penting kalau ini mah mengayom aja seperti biasa gitu, mengalir seperti air mengalir. Mungkin untuk pertanyaan sudah cukup segitu saja ya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya Bapak Ya. untuk wawancara bersama kami. Banyak sekali kisah-kisah dan wawasan yang dapat kita ambil dan dibagikan untuk kepada teman-teman Iya. podcast kami. Mangga, makasih banyak ya. Terakhir Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman? Kalau untuk anak-anak Gen Z sekarang ini ya,
Jangan bilang ada kata terlambat. Aduh, nyoba bisnis itu gampang sebenarnya. Judulnya berbisnis itu, berwirausaha itu, judulnya sederhana, kita ringkas aja. Gimana caranya kita bisa menjual? Sudah gitu aja. Jadi mau jualan apa aja, apapun juga produknya, kita jual itu udah namanya bisnis. Jadi jangan takut untuk menjual, apa aja kita jual. Asal jangan ini aja yang ada di rumah ya. Oke gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi dan kami berharap semoga sukses untuk Makasih banyak. usaha Bapak Amin. dan terima kasih. Kembali lagi. Bye-bye. Halo semuanya. Perkenalkan saya Aulia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akuntansi sederhana dari video podcast sebelumnya, yaitu pada Plakat Center Cirebon. Nah, di sini pertama-tama kita ada transaksi yang akan dibacakan oleh teman saya Adila. Pendapatan yang didapat dari penjualan plakat satu hari yaitu sebesar 2.500.000. Pendapatan satu hari kemarin dibagi menjadi dua, yaitu 1.500.000 untuk modal pembuatan plakat dan 1 juta untuk diambil secara pribadi. Lalu pada tanggal 1 Juli terdapat penjualan plakat sebesar 2.500.000. Nah, jadi yang transaksi pertama yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Yaitu yang pertama, pada toko itu kita ada modal dan modal itu bertambah di debitnya yaitu kas sebesar 1.500.000. Nah, lalu di kreditnya yaitu lawannya kas itu kan modal ya. Jadi kita tulis modal sebesar 1.500.000 rupiah. Lalu tadi ada transaksi yang kedua yaitu prive atau pemilik mengambil uang dalam toko ini sebesar 1 juta. Prive sebesar 1 juta rupiah. Karena pemilik mengambil uang, berarti otomatis lawan di kreditnya yaitu kas. Kasnya berkurang sebesar 1 juta rupiah. Lalu ada penjualan, yaitu penjualan yang menambah kas, maka di debitnya yaitu kas sebesar 2.500.000 rupiah. Dan penjualan itu kan berada di kredit jika bertambah, yaitu penjualan sebesar 2.500.000. Soal selanjutnya. Membayar gaji karyawan sebanyak 5 orang per hari sebesar 75.000. Nah, di sini ada 5 orang karyawan yang satu harinya itu dibayar sebesar 75.000. Maka kita hitung dulu 75.000 dikali 5, yaitu sebesar 375.000 per hari untuk membayar gaji karyawan. Nama akunnya yaitu karena dia beban, berarti dia di debit ya tulisnya, yaitu beban gaji sebesar 375.000 rupiah. Lalu karena beban dan itu dibayar menggunakan kas, berarti di kreditnya yaitu kas sebesar 375.000 rupiah. Lalu transaksi selanjutnya. Membayar biaya transportasi per hari sebesar 50.000. Nah, lalu ini membayar biaya transportasi yaitu termasuknya beban, yaitu beban transportasi di debit sebesar 50.000 rupiah. Karena beban berarti dia mengurangi kas di sisi kreditnya sebesar 50.000 rupiah. Transaksi selanjutnya. Membayar biaya listrik per hari sebesar 50.000. Karena dia membayar listrik per hari, berarti dia juga beban di sisi debit, beban listrik sebesar 50.000 rupiah. Dan itu mengurangi kas di sisi kreditnya sebesar 50.000 rupiah. Lalu selanjutnya. Membayar biaya lain-lain per hari sebesar 100.000. Dan membayar biaya lain-lain sebesar 100.000 rupiah.
sama seperti sebelumnya, yaitu beban, lawannya itu kas di sisi kreditnya sebesar Rp100.000. Transaksi selanjutnya. Biaya harga pokok penjualan satu plakat sebesar 15.000 dengan satu hari bisa memproduksi sebanyak kurang lebih 45 buah plakat. Nah, jadi karena satu HPP untuk satu produk plakat yaitu 15.000 dan satu hari kurang lebih membuat sebanyak 45 unit, berarti kita kalikan 45 unit dikali 15.000 sama dengan hasilnya itu 675.000 untuk satu hari produksi. Karena dia harga pokok penjualan, itu dia adalah artinya menambah untuk persediaan penjualan, berarti dia di debit HPP-nya sebesar Rp675.000. Karena dia persediaan dan itu akan mengurangi kas di sisi kredit sebesar Rp675.000. Lalu habis itu kita totalkan berapa di sisi debit dan kreditnya. Yang pertama yaitu ada kas 1.500.000 ditambah dengan price 1 juta ditambah dengan kas 2.500.000 ditambah dengan beban gaji 375.000 ditambah dengan beban transportasi 50.000 ditambah dengan beban listrik 50.000 ditambah beban lain-lain 100.000 dan ditambah HPP sebesar 675.000. Hasilnya yaitu menjadi Rp6.250.000. Begitu juga yang di sebelahnya sama yaitu 1.500.000 ditambah 1 juta ditambah 2.500.000 ditambah 375.000 ditambah 50.000 ditambah 50.000 ditambah 100.000 dan ditambah 675.000 menjadi Rp6.250.000. Jadi jurnal umum pada plakat Center Cirebon pada tanggal 1 Juli yaitu sebesar Rp6.250.000. Karena pada podcast sebelumnya Bapak Dian menjelaskan bahwa rata-rata perharinya itu hampir sama yaitu dengan pengeluaran yang sama seperti tanggal 1 Juli. Jadi kita langsung dikalikan saja dari jurnal umum tanggal 1 ini kita kalikan sebanyak 31 dari setiap nama akunnya karena setiap harinya itu pengeluaran dan pendapatannya itu konstan. Jadi kita langsung saja masukkan. Kita tulis dulu. Selanjutnya kita akan menghitung jurnal umum untuk 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Juli ini kan sampai tanggal 31, berarti kita kalikan transaksi pada tanggal 1 Juli dengan 31 hari. Yaitu yang pertama ada kas, pada tanggal 1 itu sebesar 1.500.000, 1.500.000 dikali 31 yaitu sebesar Rp46.500.000. Kas ini berasal dari modal, maka kita tulis modal di sebelah kreditnya sebesar Rp46.500.000. Lalu yang kedua ada price. Price-nya itu pada tanggal 1 sebesar 1 juta dikali dengan 31 hari menjadi Rp31 juta. Karena price itu mengurangi kas, berarti kita kas di sini sebesar Rp31 juta. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada kas untuk penjualan yaitu sebesar 2.500.000 kita kalikan 31 hari menjadi Rp77.500.000 yaitu berupa kas sebesar Rp77.500.000 dan lawan di kreditnya yaitu penjualan sebesar Rp77.500.000. Lalu selanjutnya ada beban gaji sebesar Rp375.000 dikalikan 31 hari
yaitu menjadi Rp11.625.000. Kita tulis beban gaji sebesar Rp11.625.000. Karena beban itu mengurangi kas, maka lawan kreditnya yaitu kas sebesar Rp11.625.000. Selanjutnya yaitu ada transaksi beban transportasi sebesar Rp50.000 dikali 31 hari menjadi Rp1.550.000. Beban transportasi sebesar Rp1.550.000 dan di sisi kreditnya yaitu ada kas sebesar Rp1.550.000. Selanjutnya ada beban listrik yaitu sama sebesar Rp50.000 dikalikan 31 menjadi Rp1.550.000 dan di sisi kreditnya yaitu kas sebesar Rp1.550.000. Selanjutnya ada beban lain-lain yaitu Rp100.000 dikali dengan 31 hari menjadi Rp3.100.000. Beban lain-lain sebesar Rp3.100.000 dan di sisi kreditnya yaitu kas sebesar Rp3.100.000. Selanjutnya ada HPP yaitu Rp675.000 dikali dengan 31 hari menjadi Rp20.925.000. HPP-nya di sisi debit Rp20.925.000 dan di sisi kreditnya yaitu kas sebesar Rp20.925.000. Kita totalkan debit dan kreditnya yaitu Rp46.500.000 ditambah Rp31.000.000 ditambah Rp77.500.000 ditambah Rp11.625.000 ditambah Rp1.550.000 ditambah lagi Rp1.550.000 ditambah Rp3.100.000 dan yang terakhir tambah HPP sebesar Rp20.925.000 yaitu totalnya Rp193.750.000. Ini adalah total untuk jurnal umum selama 1 bulan pada bulan Juli tahun 2024. Selanjutnya, setelah kita membuat jurnal umum, kita akan lanjut yaitu membuat buku besar dengan metode T. Yang dimaksud dengan metode T yaitu kita membuat satu garis secara vertikal dan satu garis secara horizontal membuat jadi seperti huruf T. Jadi satu T ini akan membuat untuk satu akun. Di sebelah kiri kita akan tulis debit, yaitu inisialnya saja D, dan di sebelah kanan itu kredit, kita inisialnya K. Lalu yang pertama yang kita akan buat buku besarnya yaitu untuk yang pertama ada kas, yaitu yang pertama kasnya ini di debit sebesar Rp46.500.000. Kita tulis di kolom debit sebesar Rp46.500.000. Lalu yang kedua yaitu ada kas di sebelah kredit sebesar Rp31 juta. Kita tulis di kolom kredit sebesar Rp31 juta. Dan sini ada kas untuk penjualan di debit sebesar Rp77.500.000. Kita tulis di kolom debit Rp77.500.000. Lalu selanjutnya yaitu ada kas di sebelah kredit untuk beban gaji sebesar Rp11.625.000. Kita tulis di kolom kredit Rp11.625.000. Selanjutnya yaitu ada kas untuk beban transportasi di sebelah kredit sebesar Rp1.550.000.
Lalu ada juga di sini beban listrik kas di sebelah kredit yaitu sebesar Rp1.550.000. Lalu ada kas di sebelah kredit untuk beban lain-lain sebesar Rp3.100.000. Kita tulis di kolom kredit Rp3.100.000. Lalu selanjutnya ada kas untuk HPP di sebelah kredit sebesar Rp20.925.000. Setelah itu kita totalkan sebelah kredit terlebih dahulu, yaitu 31 juta ditambah 11.625.000 ditambah 1.550.000 ditambah 1.550.000 ditambah 3.100.000 dan ditambah 20.925.000 rupiah menjadi 69.750.000 rupiah. Dan di sebelah debit kita jumlahkan yaitu 46.500 ditambah 77.500.000 rupiah yaitu menjadi 124 juta rupiah. Nah, di sini karena debitnya lebih besar, maka debit dikurangi kredit, yaitu 1.224 juta rupiah dikurangi 69.750.000 rupiah menjadi 54.250.000 rupiah. Jadi total kas akhirnya itu ada di kolom debit sebesar 54.250.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita akan membuat kolom, yaitu kolom yang kedua itu kolom modal di sebelah kredit sebesar 46.500.000 rupiah. Rp6.500.000. Karena diketahui di sini modal itu satu kali, maka kita langsung saja tuliskan dan tidak perlu dijumlah. Terus selanjutnya itu ada price di sebelah debit sebesar 31 juta rupiah. Kita tulis Rp31 juta. Karena price juga cuma satu kali, jadi kita langsung saja, tidak usah dijumlahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penjualan di sisi kredit sebesar Rp77.500.000. Kita tulis penjualan di sisi kredit sebesar Rp77.500.000. Selanjutnya yaitu ada beban gaji di sebelah debit sebesar Rp11.625.000. Di sisi debit sebesar Rp11.625.000. Selanjutnya yaitu ada beban transportasi di sisi debit sebesar Rp1.550.000. Kita tulis beban transportasi sebesar Rp1.550.000. Lalu selanjutnya ada beban listrik di sisi debit sebesar Rp1.555.000. Kita pindahkan sini. Sisi debit Rp1.550.000. Selanjutnya yaitu ada beban lain-lain di sisi debit juga, yaitu sebesar Rp3.100.000. Rp3.100.000. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada HPP di sisi debit sebesar Rp20.925.000. Kita pindahkan Rp20.925.000. Kita sudah pindahkan semua nama akun ini di buku besar sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Setelah kita membuat buku besar, lalu kita akan pindahkan hasil dari masing-masing akun ini ke neraca saldo. Nah, yang pertama itu ada kas. Kita tulis dulu nama akunnya yang pertama yaitu kas. Dia di kolom debit sebesar Rp54.250.000. Lalu setelah kas itu ada modal di sisi kredit sebesar Rp46.500.000. Setelah modal itu ada price di sisi debit sebesar 3.100.000. 31 juta 31 juta rupiah. Lalu setelah price itu ada penjualan di sisi kredit sebesar Rp77.500.000. Kita tulis penjualan di sisi kredit sebesar Rp77.500.000. Setelah penjualan itu ada beban gaji di sisi debit sebesar Rp11.625.000. Beban gaji Rp11.625.000. Setelah beban gaji yaitu ada beban transportasi sisi debit sebesar Rp1.550.000. Kita tulis beban transportasi Rp1.550.000. Selanjutnya itu ada beban listrik di sisi debit sebesar Rp1.550.000. Rp1.550.000. Selanjutnya ada beban lain-lain di sisi debit sebesar Rp3.100.000. Selanjutnya itu ada HPP di sisi debit sebesar Rp20.925.000. Setelah itu kita totalkan yang di kolom jumlah yang di kolom debit, yaitu ada kas Rp54.250.000, ditambah price Rp31 juta, ditambah beban gaji Rp11.625.000, ditambah beban transportasi sebesar Rp1.550.000, ditambah beban listrik Rp1.550.000, ditambah beban lain-lain Rp3.100.000, dan ditambah HPP Rp20.925.000, yaitu totalnya Rp124 juta. Lalu di kolom kreditnya yaitu ada modal sebesar Rp46.500.000, ditambah penjualan Rp77.500.000, yaitu Rp124 juta. Jadi balance ya teman-teman antara neraca saldo bagian debit dan kreditnya yaitu totalnya Rp124 juta. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, kita akan membuat laporan laba rugi untuk Plakat Center Cirebon. Nah, di laporan laba rugi ini ada dua hal yang akan kita tulis di sini kategorinya. Yang pertama yaitu pendapatan dan yang kedua itu biaya-biaya. Nah, pertama yaitu kita tulis pendapatan di kolom sini. Pendapatan ini di sini kita dari penjualan yaitu ada sebesar Rp77.500.000. Kita tulis di sini penjualan. Nah, di sini kita tulis sebesar Rp77.500.000. Dan kita tulis juga di sampingnya sini, kan nanti di sini akan ditotalkan dengan biaya-biayanya. Nah, karena di sini kita pendapatan hanya dari penjualan, berarti kita hanya nulis penjualannya saja. Kita lanjut untuk biaya. Ini yang pertama ada beban gaji. Beban gaji ini sebesar Rp11.625.000.
Lalu ada beban transportasi sebesar 1.550.000. Rp1.550.000. Lalu ada beban listrik yaitu sebesar Rp1.550.000, dan ada beban lain-lain sebesar Rp3.100.000. Nah, HPP juga itu termasuk biaya karena dia mengeluarkan uang untuk melakukan pembuatan produk. Kita tulis di sini HPP yaitu sebesar Rp20.925.000. Setelah itu kita totalkan HPP ini, biaya-biaya ini yaitu dari gaji 11.625.000 ditambah 1.550.000 dan ditambah dengan biaya listrik sebesar 1.550.000 dan ditambah dengan beban lain-lain sebesar 3.100.000 dan ditambah dengan HPP 20.925.000 yaitu sebesar Rp37.750.000. Kita juga tulis di sini yaitu sebesar Rp38.750.000. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai dari penjualannya yaitu Rp77.500.000 dan total seluruh biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp38.750.000, maka kita kurangkan biaya ini yaitu penjualan sebesar Rp77.500.000 dikurangi dengan seluruh total biaya yaitu Rp38.750.000 yaitu menjadi Rp38.750.000. Jadi perusahaan Plakat Center ini mengalami laba sebesar Rp38.750.000. Nah, setelah itu kita tahu jika Plakat Center Cirebon mengalami laba sebesar Rp38.750.000. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal, yaitu yang pertama kita tulis dulu modal awalnya. Modal awal dia itu kita ketahui di neraca yaitu modalnya sebesar Rp46.500.000. Kita tulis Rp46.500.000 dan kita tulis perubahan pada modalnya yaitu yang pertama, karena perusahaan mengalami laba, kita tulis di sini laba sebesar Rp38.750.000 dan price yang diambil oleh si pemilik yaitu sebesar Rp31 juta. Karena di sini labanya itu Rp38.750.000 dan price yang diambil atau uang yang diambil oleh pemiliknya yaitu sebesar Rp31 juta, maka kita kurangi hasil ini yaitu menjadi Rp7.750.000. Jadi yang menambah di modal awal yaitu sebesar Rp7.750.000. Kita jumlahkan Rp46.500.000 ditambah dengan Rp7.750.000 yaitu menjadi Rp54.250.000. 54 juta ini merupakan modal akhir yang dimiliki oleh Plakat Center Cirebon.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang akuntansi sederhana melalui aplikasi Microsoft Excel oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Wisnugraha. Di sini saya ingin membuat akuntansi sederhana dari podcast sebelumnya, yaitu podcast Plakat Center Cirebon. Nah, sebelum itu kan sudah dibuat oleh rekan saya Aulia, memakai secara manual. Dan kali ini saya akan membuatnya melalui aplikasi Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Pertama-tama, diketahui pendapatan per satu hari itu berkisar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 1.500.000 untuk modal pembuatan plakat, dan yang kedua itu 1 juta rupiah tersebut untuk keperluan pribadi. Di sini kita langsung saja input datanya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tersebut. Cara membuatnya gampang. Kalian tinggal blok kotak-kotak ini. Nah, lalu pergi ke menu bottom border, pilih saja all borders. Sudah menjadi tabel seperti ini. Langsung saja kita inputkan keterangan tadi. Yang pertama itu ada kas sebesar 1.500.000. Nah, karena lawan kas itu adalah modal, berarti modal kita taruh di kredit. Jangan lupa kasih jarak atau spasi untuk membedakan akun debit dan kredit. Secara mudahnya kita klik sama dengan saja, lalu klik ini, klik pada bagian kas, enter, maka hasilnya akan sama. Karena kan keluarin kasnya itu 1.500.000, maka modal pun berkurang menjadi 1.500.000. Lanjut, selanjutnya untuk keterangan dari yang kedua, yaitu 1 juta rupiah dipakai untuk keperluan pribadi. Karena keperluan pribadi itu nama akunnya adalah Prive, kita ketik di bagian akun Prive sebesar 1 juta rupiah. Maka kasnya pun akan berkurang 1 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu ada kita menghitung untuk penjualan tersebut. Kita masukkan di jurnal umum. Yang pertama itu ada kas. Kas tersebut dari jumlahnya tersebut dari pendapatan per satu hari dengan kisaran 2.500.000. Kita ketik 2.500.000. Nah, di sini kreditnya itu berupa penjualan. Dan untuk langkah berikutnya, kita hitung untuk harga pokok penjualan. Langsung saja input di akun jurnal umum HPP, harga pokok penjualan. Kita hitung harga pokok penjualan tersebut. Nah, untuk harga HPP ini, karena sebelumnya sudah dijelaskan pada soal di bagian akuntansi manual, yaitu satu HPP untuk satu produk plakat yaitu sebesar 15.000. Dan satu hari kurang lebih membuat sebanyak 45 unit produk plakat.
Nah, berarti kita kalikan 40 unit ini dikali 15.000 sama dengan hasilnya itu 675.000 untuk satu hari produksi plakat tersebut. Kita inputkan saja 15.000 dikali 45 unit. Kita kalikan saja. Caranya itu kita ketik sama dengan, lalu klik nominal tersebut 15.000 dikali 45 unit. Klik enter. Nah, maka akan muncul hasil dari penjumlahan yang tadi kita inputkan sebesar 675.000 untuk HPP. Karena dia persediaan dan itu akan mengurangi kas tersebut. Jadi kas kita taruh di kredit sebesar 675.000. Selanjutnya itu kita ada keterangan berikutnya, diketahui membayar gaji 5 orang karyawan per hari sebesar 75.000. Nah, jadi di sini ada 5 orang karyawan dan per harinya itu digaji sebesar 75.000. Langsung saja kita input nama akunnya yaitu biaya gaji. Kita kalikan 75.000 dikali 5 orang karyawan. Maka hasilnya 375.000. Nah, untuk itu kasnya berarti berkurang di bagian kredit jadi 375.000. Nah, untuk selanjutnya diketahui biaya transportasi, biaya makan, biaya listrik per hari sebesar 200.000. Yang pertama kita inputkan terlebih dahulu biaya listrik yaitu 50, biaya transportasi 50, biaya makanan dan biaya lain-lain yaitu sebesar 100.000 rupiah. Pertama kita inputkan biaya listrik sebesar 50.000 rupiah. Lalu di sini kasnya akan berkurang di bagian kredit menjadi kurangi 50.000 rupiah. Selanjutnya itu ada biaya transportasi sebesar 50.000 rupiah. Lalu kasnya pun akan berkurang sebesar 50.000 rupiah di bagian kredit. Nah, untuk selanjutnya itu ada biaya lain-lain sebesar 100.000 dan kasnya pun berkurang kembali, berkurang sebesar 100.000. Nah, kita totalkan. Cara untuk mentotalkan tersebut, kita klik di bagian sini. Nah, klik di bagian bawah ini, lalu klik panah 3 terbalik atau namanya sum. Nah, kita drag, lalu tekan enter. Maka hasilnya akan muncul.
sebesar 6.250.000 rupiah untuk debit. Lalu kita kopikan saja ke bagian kanan. Nah, kreditnya pun sama, balance 6.250.000 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung eh, jurnal umum untuk 1 bulan. Karena sebelumnya itu untuk 1 hari, sekarang kita menghitung jurnal umum periode 31 Juli 2024 atau 1 bulan. Pertama kita total 1 hari tersebut dikalikan terlebih dahulu sebanyak 31 hari. Kalikan 31 hari. Totalnya 1.100 totalnya 193.750.000 rupiah. Untuk mempercepat waktu, nama akun kita kopikan saja. Copy seperti ini, lalu masukkan ke dalam jurnal umum untuk 1 bulan. Tekan enter, maka akan otomatis. Selanjutnya, kita hitung debit kreditnya dari masing-masing yang 1 hari tersebut dikalikan menjadi 31 hari. Untuk kas, kita ambil saja pada kolom kas di 1 hari, lalu kita kalikan bintang, itu 31 hari, enter, maka hasilnya akan otomatis. Modalnya kita ambil saja dari sini, lalu price kita ambil ini, kalikan sebanyak 31 hari. Nah, caranya seperti itu ya. Nah, jika sudah mengikuti cara saya seperti tadi, selanjutnya kita totalkan saja menggunakan sum saja. Sum kita blok, lalu enter, dan kopikan saja kanan, akan sama. Hasilnya sebesar 193.750.000 rupiah untuk 1 bulan. Maka hasilnya balance sama seperti kita kalikan 6 juta ini dikali 31 hari. Hasilnya balance. Oke, setelah itu kita buat saja untuk buku besar tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita membuat buku besar. Langkah-langkahnya yaitu kita buat sheet baru saja, klik tambah atau new sheet. Nah, selanjutnya kita copy untuk jurnal 1 bulan yang telah kita inputkan tadi. Nah, copy tabelnya, lalu kita klik enter. Nah, untuk mempercepat ini, kita blok tabel ini BCD, lalu klik atau tekan ALT HOI atau HOI. Nah, tinggal kita rapikan untuk bagian nominal uang tersebut. Atau kita blok lalu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini,
kita blok saja untuk tabel judul, yaitu akun debit kredit. Kita filter, klik bagian ini, sort filter, lalu klik filter. Nah, untuk selanjutnya kita membuat buku besar. Yang pertama yaitu ada kas. Kita input, kita buat dulu untuk bagian kas, klik kas, lalu oke. Maka dia akan menampilkan tampilan kas saja. Selanjutnya kita totalkan dari masing-masing tabel debit dan kredit. Nah, lalu kita kopikan ke kiri. Nah, setelah itu kita kurangi debit dikurangi kredit. Klik yang debit, lalu kurangi kredit, enter. Nah, maka hasilnya Rp54.250.000. Kita kasih tanda saja. Selanjutnya kita kasih nama saja pada sheet saat ini. Caranya klik 2 kali saja, lalu klik ketik kas, enter. Untuk selanjutnya kita akan buat buku besar modal. Cara untuk lebih cepatnya kita klik kanan di bagian sheet kas, lalu move or copy, klik yang kas, lalu centang create a copy, lalu oke. Nah, kita geser, namanya kita ganti menjadi modal. Lalu untuk di filternya kita ubah ke bagian modal, klik oke. Nah, hasilnya yaitu ini, Rp46.500.000. Nah, untuk caranya kita buat semua dari jurnal umum tersebut. Jadi ada kas, ada modal, ada price. Kita cari saja di sini. Itu ada biaya gaji, biaya lain-lain, biaya listrik, biaya transportasi. Nah, hanya kecuali total saja. Inputkan seperti yang saya inputkan pada akun kas dan akun modal. Dan jangan lupa untuk dikurangi jumlah dari debit dan kredit. Nah, saya sudah menginputkan semua untuk buku besar. Untuk selanjutnya kita membuat neraca saldo. Kita kembali yang diketahui tersebut. Nah, saya sudah membuat tabel neraca saldo. Yang pertama kita inputkan sesuai urutan pada buku besar yang kita telah inputkan tadi. Itu ada kas, modal, freight, penjualan, HPP, biaya transportasi, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya lain-lainnya. Pertama itu ada kas, modal. Yang pertama itu ada kas. Kita lihat kas ada di bagian debit. Nah, untuk itu kita ambil saja dengan cara klik sama dengan, lalu kita pergi ke sheet kas, lalu jumlahnya, klik enter. Nah, maka dia akan menginput otomatis dari sheet tersebut. Jika kita mengubah dari jurnal umum tersebut, maka di neraca saldo pun akan berubah. Nah, untuk selanjutnya itu ada modal.
Modal ada di bagian kredit sebesar 46.500.000 rupiah. Ada Prive, ada. Nah, jika sudah diinputkan semua, kita totalkan pakai sum, maka hasilnya itu 124 juta rupiah. Sebelumnya ada kesalahan. Yang pertama itu untuk kas kita pengeluarannya kan sebesar yang ada di 1 bulan sebesar 193.750.000 rupiah. Nah, untuk hasilnya itu ini 263.500.000 rupiah. Nah, untuk kredit kita jumlahkan sebesar 124 juta rupiah. Nah, untuk setelah ini kita menghitung laba rugi dari Plakat Center Cirebon. Yang pertama itu ada pendapatan. Nah, untuk yang pertama itu ada penjualan plakat. Kita inputkan saja untuk penjualan plakat dalam neraca saldo itu sebesar 77.500.000 rupiah. Nah, kita inputkan di sini lagi. Nah, untuk selanjutnya itu ada harga biaya-biaya. Pertama itu ada harga pokok penjualan plakat itu sebesar 15.000 per unit. Kita inputkan saja untuk HPP dalam 1 bulan di neraca saldo sebesar 20.925.000 rupiah. Kita inputkan di sini juga. Lalu yang kedua itu ada biaya transportasi. Kita inputkan dari neraca saldo sebesar 1.550.000 rupiah. Sama seperti biaya listrik, lalu biaya gaji, dan terakhir itu biaya lain-lain. Nah, setelah itu kita jumlahkan biaya-biaya dari transportasi sampai biaya lain-lain. Sum, enter. Itu untuk biaya-biaya seperti transportasi, listrik, gaji, dan lain-lain itu sebesar 17.825.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita jumlahkan dari total HPP dan total biaya transportasi sampai dengan biaya lain-lain 20.125.000 rupiah ditambah 17.825.000 rupiah. Hasilnya 38.350.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu kita kurangkan dari total penjualan plakat dikurangi biaya-biaya. Kita kurangin 70 juta. Kurangi 38.750.000 rupiah. Pakai enter. Maka hasilnya 38.750.000 rupiah. Untuk menentukan laba atau ruginya, kita ketikkan saja seperti yang saya ketik ini, yaitu if kolom ini kita hasil dari pengurangan pendapatan dan biaya,
lalu klik seperti ini, laba rugi, lalu klik enter, maka dia akan otomatis menentukan hasil laba atau ruginya pada penjualan plakat senter Cirebon. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat atau menghitung laporan perubahan modal. Yang pertama itu ada modal awal, kita inputkan saja. Modal awal itu kita lihat dari neraca saldo, yaitu Rp46.500.000. Bentar. Nah, selanjutnya itu untuk laba, kita inputkan itu yang telah kita tadi hitung sebesar Rp38.750.000. Selanjutnya itu ada price, kita ambil dari neraca saldo sebesar Rp31.000.000. Nah, untuk selanjutnya kita kurangkan saja dari total laba dan price. Kurangi Rp21.000.000. Sila Rp7.750.000. Nah, maka modal akhirnya itu kita jumlahkan modal awal dengan penambahan modal. Kita tambah dengan penambahan modal. Enter. Maka hasilnya Rp54.250.000 untuk modal akhir. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik dari biaya transportasi hingga biaya lain-lain. Caranya gampang, yaitu untuk pertama-tama kalian harus menginput dari biaya-biaya transportasi hingga biaya lain-lain. Seperti insert, klik di bagian charts, lalu pilih, maka di sini akan terlihat. Nah, untuk tampilannya itu ada banyak, ada yang seperti ini, seperti ini. Nah, di sini saya akan mengambil style 3, itu yang seperti ini. Maka diagramnya akan seperti ini untuk biaya transportasi, biaya listrik, biaya gaji, dan biaya lain-lainnya. Di sini kelihatan beberapa persennya biaya-biaya yang dikeluarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.